Hari ini IHSG harus terpaksa mengakhiri rally Ya, sayang 4 sekali hari ya, berturut-turut ya. Di mana rally yang terjadi dari Rabu lalu sampai dengan Senin kemarin Ya, sudah hijau dan membawa betul. IHSG secara teknikal keluar di zona pelemahannya. Tapi ternyata hari ini harus kembali terkoreksi. Ditutup di zona merah 0,05% di 67119,01 pada perdagangan hari ini. Kita ke sektoral mungkin secara sekilas nih, Dek. Ya, untuk sektoral ya, jadi memang pelemahannya juga tipis sebenarnya di 0,05%, namun yang mungkin disayangkan adalah ternyata memutus rally penguatan yang sudah berlangsung Aha. dari tanggal 7 Juni kemarin. Nah, finansial, consumer primer, dan perindustrian kita lihat di sini tampak melemah di 0,08, 0,78, dan 0,12%. Hanya non-primer saja di 4 sektor pertama yang berhasil menguat. Ini masih sama sekitar 1 jam lalu ya, mungkin Betul. Maria kita membahas per sektoral, penguatannya di 0,39%. Kita beralih 4 sektor lainnya seperti apa di penutupan perdagangan hari ini. Apakah juga kita melihat ada indikasi pelemahan secara mayoritas di sektor-sektor energi, bahan baku, infrastruktur, properti, dan real estate semuanya tampak berada dalam zona merah. Pelemahan masing-masing sebesar 0,4, 0,92, 0,27, dan 0,68%. Kita lihat bersama Maria bagaimana 3 sektor terakhir di seluruh 11 sektor di Bursa Efek Domestik. Teknologi masih melemah di 0,21%. Transportasi logistik di 1,21% dan kesehatan di 0,22%. Pantas saja secara overall IHSG harus melemah karena memang hanya 2 atau 3 sektor saja yang berhasil menguati penutupan perdagangan hari ini. Benar, kita pantau untuk rupiah. Rupiah juga kalau kita lihat tadi sudah ada penguatan terhadap dolar sama ya di pasar spot 16.07 juga rupiah kita menguat 0,03% terhadap dolar Amerika Serikat di 14.855 rupiah per 1 dolar Amerika Serikat dan performa rupiah tercermin juga di beberapa mata uang utama lain. Kita lihat posisinya rupiah di sini menguat terhadap yen Jepang juga tapi melemah tipis saja terhadap Singapura dolar dan juga euro di perdagangan saat ini. Tadi sempat kita mention nggak ada alasan apapun sebenarnya indeks harga saham gabungan untuk tidak ikut global dan juga Asia yang menghijau ya tadi di 1 jam sebelum closing. Tapi ternyata tarik-tarikannya sudah selesai begitu ya dengan pelemahan 0,05%. Apa yang bisa kita cermati nih? Fokus market kemana nih Dek, secara keseluruhan? Ya kalau kita lihat secara sektoral saja tadi mungkin hanya 2 sektor atau 3 sektor saja yang berhasil Yang menguat menguat, di betul. hari ini dan itu juga tentunya menjadi pemberat yang luar biasa kuat juga untuk gerak IHSG yang sebenarnya sentimen global itu ternyata malah sebenarnya lagi memberikan efek yang luar biasa baik untuk bursa-bursa saham di dunia. Tadi bursa benua biru kita lihat juga sumringah, bursa Asia juga sumringah. Sebenarnya ada harapan dari pelaku pasar. Tadi juga kita lihat memang kan sebenarnya dari pembukaan perdagangan sempat mengekor apa yang terjadi di Wall Street karena kemarin juga Wall Street juga performanya sangat baik, bursa Asia baik, bursa Eropa baik. Tadi di pembukaan perdagangan juga kita sudah ada optimistis sendiri bahwa akhirnya kita mungkin akan melanjutkan rally yang sudah berlangsung selama seminggu. Ya. Namun harus patah hati per 9.30 tadi Patah sudah hati langsung ya. melengang ya di zona Betul, merah. betul. Sampai akhirnya tadi sempat kita membahas sekitar 1 jam lalu ada sedikit tarik-menarik yang luar biasa. Dinamikanya ada penguatan 0,01%, ada pelemahan 0,05%. Tadi saya juga sempat betting apakah akhirnya kembali ditutup di zona hijau walaupun juga penguatannya akan tipis namun ternyata malah harus ditutup di pelemahan di 0,05%. Mungkin kita lihat saja secara spesifik hari ini ada 291 saham melemah. Jadi memang mengkonfirmasi bahwa secara sektoral dan secara jumlah emiten ternyata pelemahan hari ini juga cukup banyak ya secara kuantitas lebih banyak dibandingkan yang menguat. Menguat itu ada 237 dan stagnan di 219. Lagi-lagi transaksi tidak sampai 10 triliun, tepatnya di 9,6 triliun yang mengindikasikan bahwa sebenarnya pelaku pasar juga masih begitu wait and see dengan ada begitu banyak sentimen global yang masih uncertain terutama besok nih FOMC ya mungkin ya Maria. Nah di satu sisi yang kita lihat dan bisa kita amati juga hari ini sebenarnya tadi pagi IHSG memang berpeluang kembali bergerak mix dengan menjajal resistennya itu di 6.767. Namun nyatanya kan memang tidak tercapai. Nah tidak sanggup mendekati level tersebut, level support untuk IHSG berada di kisaran 6.700 sampai di moving average 20 hari di 6.686. Mungkin on a good note-nya adalah
pelemahan di 0,05% dan masih berada di level psikologis 6.700-an. Nah, mungkin itu saja kali ya. Nggak sampai di bawah itu ya. Tapi kalau gitu. kita coba cocokologi dengan adanya penetapan papan pemantauan baru yang mencoba untuk memberikan level of awareness baru terhadap trader maupun investor, ini mungkin membuat agak galau nih jika mungkin transaksi saham yang masuk ke dalam papan tersebut gitu ya. Makanya nggak terlalu ramai transaksi karena coba mengadjust apalagi sih ini yang sedang diberlakukan begitu ya di Bursa Efek Indonesia. Nah, mudah-mudahan besok di hari ketiga pekan ini sudah cukup bisa ada gairah. Apalagi mungkin ada data yang nanti mau disajikan ya, khususnya sentimen dari global yang bisa matchingin pilihan-pilihannya investor nih. Seperti apa nih, Safrina? Nah, kalau misalnya dari sentimen global kan tentunya pasti semua pelaku pasar tertuju pada FOMC ya. Per Juni ini sebenarnya apakah akan ada kenaikan lagi walaupun moderat di 25 basis poin. Namun sebelum kita ngomongin FOMC, sebenarnya yang pertama adalah rilis inflasi Amerika Serikat. Paling penting sebenarnya. Per Selasa malam ini diproyeksikan inflasi Amerika Serikat itu akan kembali mendingin di 4,3% secara year on year, di bulan sebelumnya di 4,9%, dan inflasi inti di Amerika Serikat atau core inflation itu turun di 5,4 secara tahunan di Mei dari bulan sebelumnya di 5,5%. Mungkin kita akan merujuk pada grafis yang juga kita lihat bersama nih, Maria, tertinggi di Juni 2022 itu di 9,1%. Pada saat itu memang suku bunga The Fed Fund Rate atau Amerika Serikat itu masih di kisaran 0-1%. Ada kenaikan yang luar biasa agresif, 500 basis poin hanya dalam 10 bulan saja, di mana akhirnya benar-benar bisa combating inflation, kembali lagi di angka 4%-an. Namun yang perlu kita note bersama adalah angka ini masih begitu jauh dari target 2%-nya yang ditetapkan oleh The Federal Reserve di Amerika Serikat. Nah, di satu sisi kalau kita mau ngomongin mengenai suku bunga ya, suku bunga Amerika Serikat per 13-14 Juni konsensusnya seperti apa? Konsensus pasar dari Amerika Serikat tuh masih percaya bahwa The Fed itu akan menaikkan suku bunga satu kali lagi di bulan Juni ini sebelum akhirnya menahan atau bahkan memangkas suku bunga pada bulan Juli depan. Jadi mungkin para pelaku pasar seperti yang tercermin di bursa benua Asia dan bursa Eropa sudah melihat ada sinyal nih bahwa akan ada cooling down dari kebijakan moneter dari The Fed. Terminal rate sudah mulai kelihatan. Kita lihat dari makroekonomi Amerika Serikat, indeks PMI non-manufaktur dan PMI manufaktur di Amerika Serikat menurun serta peningkatan jumlah klaim pengangguran juga secara signifikan menunjukkan ada pelemahan yang disebabkan oleh kenaikan suku bunga Amerika Serikat yang sudah begitu agresif di 10 bulan. Nah, mungkin ini direspon begitu baik di benua Eropa, di benua Asia, namun ini belum tercermin ke bursa efek domestik kita, Maria, sayangnya. Mudah-mudahan besok ya tercerminnya ya dengan apa data-data yang masih prediksi-prediksi gitu ya, nanti di moment of truth-nya baru kelihatan. Tapi kalau kita coba korelasikan apa yang terjadi di global dan apa yang terjadi di domestik, ini agak cukup matching atau tidak nih, Ade? Sebenarnya ini kalau misalnya cukup matching atau enggak, ya mungkin kalau misalnya kita kembali lagi ke data-data makroekonomi, obviously data-data makroekonomi Indonesia itu masih begitu baik secara fundamental, begitu resilient, pertumbuhan ekonomi masih di kisaran 5%, tingkat inflasi terjaga, maka dari itu The Fed, Bank Indonesia juga tidak merasa ada urgensi tersendiri untuk menaikkan suku bunga Bank Indonesia di 5,75%. Secara indikator makroekonomi masih begitu baik, namun yang perlu diperhatikan mungkin adalah sentimen-sentimen yang masih dinantikan bagaimana sebenarnya efeknya ke pasar uang, pasar keuangan di Indonesia. Pertama adalah survei penjualan eceran per Mei 2023 ini akan rilis. Nah, angka penjualan retail ini diproyeksikan akan naik menjadi 5% dari sebelumnya 4,9%, which is a good thing karena penjualan eceran merupakan indikator penting untuk melihat perkembangan belanja masyarakat dan juga pertumbuhan ekonomi di Indonesia sendiri. Padahal April kemarin juga sebenarnya sudah naik di 4,9% karena adanya momentum Ramadan, Maria. Nah, di satu sisi juga yang diperhatikan oleh pelaku pasar domestik ada lelang 7 SBN atau obligasi negara. Karena diharapkan adanya penawaran asing yang meningkat pada lelang tersebut. Apa sebenarnya implikasinya kalau memang ada penawaran asing yang luar biasa besar? Tentunya ada capital inflow yang signifikan ke pasar keuangan di Indonesia. Lalu yang juga diperhatikan di pemerintahan adalah rapat banggar dari DPR karena pembahasan belanja prioritas buat tahun depan untuk APBN dari banggar DPR dan pemerintah ini termasuk pemindahan ibu kota negara dan belanja subsidi ini menjadi perhatian karena alokasi dari banggar ini juga akan mencerminkan sektor-sektor mana yang akan kelimpahan sentimennya dan sentimennya juga baik untuk emiten-emiten tersebut. Jadi kalau sentimen secara makroekonomi baik, sentimen-sentimen seperti rilis indeks dan juga lelang obligasi dari rapat banggar ini masih perlu menjadi perhatian para pelaku pasar. Dampaknya seperti apa ke IHSG? Oke, kalau dari sisi konsumsi is not issue ya, karena memang ternyata dari penjualan retailnya naik dari sebelumnya 49 ke 5% dan kemarin juga data IKK juga menunjukkan indeks keyakinan konsumen kita naik. Tapi kemudian ada PR lanjutannya lagi bahwa ternyata IKK yang naik ini tidak dibarengin oleh
jumlah persentase payout saving ratio yang cukup menarik besar. itu Jadi ya. saving kita nggak banyak nih. Jadi ternyata orang konsumsi tapi nggak nabung juga gitu ya. Jadi makanya agak-agak berat. Kemana sebenarnya larinya? Nah ternyata kebutuhan masyarakat lebih kepada kebutuhan utama dulu atau seperti Betul. pangan untuk belanja Iya. leisure masih belum masuk ke sana. Jadi ada Tertiar PR. belum ya berarti ya. Belum. Jadi makanya masih harus digenjot lagi karena terbatas ternyata income secara keseluruhan hanya berada di kebutuhan perut saja. Nah ini kan juga PR sebenarnya untuk Menarik. menggenjot yang di tier 2-nya ya leisure Iya, atau ke iya. tertiernya. Ini menarik sebenarnya untuk kita perdalam lagi ya. Termasuk sebenarnya menarik untuk Anda tahu nih sektor-sektor potensial apa yang cukup bisa kita perhatikan nih, Dek. Nah, kita lihat kalau secara sektoral tadi juga saya memperhatikan langsung movers yang saya highlight itu memang pelemahan Gotoh ya Maria yang Yes. sudah luar biasa juga terjadi di 2,42% di hari ini karena memang ini offsetting penguatan dari Gotoh yang sudah terjadi beberapa hari ini karena memang kemarin juga karena ada sentimen dari Patrick Waluyo diangkat menjadi CEO Gotoh ini ada luar biasa peningkatan juga. Namun ya memang secara one day ini ada pelemahan 2,42% dan secara 6 bulan Gotoh juga sudah longsor di 35,64%. Apapun yang terjadi di Gotoh ini juga cukup mempengaruhi gerak IHSG secara overall karena memang market cap-nya kan juga begitu besar ya di Gotoh. Namun yang perlu juga saya highlight ini adalah sektor energi. Nah, sektor energi ini secara keseluruhan melemah 0,4% dan kita ketahui juga memang emiten-emiten di energi ini kan market cap-nya besar jadi mempengaruhi pemberat juga untuk gerak IHSG dan ini juga yang menjadi halangan dari bursa efek domestik tidak berjalan sesuai dengan pergerakan di bursa Eropa dan juga bursa Asia. Nah ini memang juga indikasinya adalah profit taking karena memang untuk di sektor energi sendiri beberapa hari kemarin ini sudah begitu ciamik gitu ya performanya karena ada harga dari batu bara yang sempat melonjak kembali sekitar 7,5% dari Jumat lalu memang ada sedikit gangguan supply change dari gas dari gas di Norwegia sendiri yang juga mempengaruhi dari harga komoditas batu bara yang sempat melonjak di beberapa hari kemarin. Kita lihat juga ada beberapa emiten-emiten dari batu bara yang juga masih tetap menguat. Contohnya Harum Energy ini masih tetap melanjutkan penguatannya di 1,35%. Namun ada beberapa emiten juga yang sudah mulai dilanda aksi profit taking seperti Indika Energy di 1,05%, Indo Tambangannya di 0,21% dan Adaro tadi itu di perdagangan sesi 1 jadi salah satu yang juga melemah cukup dalam. Namun sekarang akhirnya tutup stagnan di Rp2.210 per saham. Mungkin yang perlu diperhatikan adalah sebenarnya dalam hal batu bara ini kita kembali lagi pada harga yang anomali terjadi dan tercipta di 2022 bahwa harganya sempat menyentuh $400 untuk per USD metric ton dan mungkin harga anomali itu tidak akan tercipta lagi lah di tahun ini. Maka dari itu kita juga perlu memandang apakah sebenarnya untuk kalian pemilik emiten batu bara apakah ini juga sebenarnya udah dirasa-rasa sudah ada sunset batu bara atau bagaimana karena memang penguatan-penguatan yang terjadi itu kembali lagi mengandalkan harga-harga komoditas yang mungkin terjadi karena ada masalah supply chain dan lain-lain. Namun memang jangka panjangnya tidak akan kembali lagi nih harga komoditas ke harga anomali yang tercipta di 2022 untuk pemegang harga batu bara dan ini tentunya berpengaruh ya ke IHSG karena kan market cap-nya begitu besar. Begitu Maria.